Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Andus Imran Saputra Surbakti MM, dosen tetap program studi kebidanan, program sarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Mitra Husada Medan, yang bergabung sejak tahun 2006, yang sebelumnya adalah Akademi Kebidanan Mitra Husada Medan. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di tahun 2026. Video ini merupakan video pembelajaran dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran sesuai dengan bidang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dengan kode mata kuliah BD 6101 yang disampaikan kepada mahasiswa semester 1 program studi kebidanan, program sarjana dengan bobot mata kuliah 2 SKS teori dengan 16 kali pertemuan tatap muka, dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian semester yang terintegrasi dengan LMS, Learning Management System, Stikes Mitra Husada Medan. Adapun deskripsi mata kuliah pendidikan agama adalah prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran dalam Alkitab yang berkaitan dengan keberadaan manusia, bagaimana hubungan manusia dengan Allah, serta bagaimana manusia menerapkan prinsip-prinsip tersebut di dalam kehidupannya dengan menciptakan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Melalui mata kuliah ini, dibentuk kesadaran akan integritas, inovasi, dan tanggung jawab yang berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara, serta memaknai bahwa keberadaan agama berbasis ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK yang merupakan dua kekuatan yang saling mempengaruhi. Mata kuliah ini juga membentuk soft skill atau talenta service excellence mahasiswa, serta berdampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh umat manusia. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang akan saya sampaikan pada saat ini sesuai dengan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester, yang adalah capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ke-10, yaitu mampu menginternalisasi nilai budaya Pacer dalam melaksanakan asuhan kebidanan yang service excellent. CPMK yang ke-7, yaitu kemampuan manusia dan seluruh mahasiswa dengan multikulturalisme untuk berinovasi dan berkarya melalui perkembangan teknologi dengan mengimplementasikan pendidikan agama Kristen. Adapun metode yang saya gunakan, yang pertama, cooperative learning. Yang kedua, small group discussion. Bentuk monitoring dan evaluasi pembelajaran yang berkelanjutan sesuai dengan SOP yang ditetapkan di Stikes Mitra Husada Medan dengan penilaian sebagai berikut. Yang pertama, keaktifan mahasiswa yang ada di kelas dengan bobot 10%. Kedua, proyek mahasiswa 51%. Ketiga, tugas mandiri dan kelompok 9%. Yang keempat, kuis 5%. Yang kelima, ujian tengah semester 10%. Dan yang terakhir yang keenam, ujian akhir semester atau UAS 15%. Berikut disajikan materi instruksional dalam format audiovisual sebagai bagian dari upaya pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Pendidikan Agama Kristen. Selamat menyaksikan. Oke, bisa kita mulai? Bisa, Pak. Baik, kita terlebih dahulu mengucap syukur kehadirat Tuhan atas kasih dan berkat-Nya kita boleh bersama-sama untuk mengikuti perkuliahan melalui Zoom, sehingga pada saat ini
Dengan segala kasih dan berkat dari Tuhan, kita memiliki waktu untuk bisa bersama-sama menyatakan bagaimana rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapak bisa mulai ya. Yang sama-sama kita hormati, ada Ibu Herna Rinayanti pada saat ini, yang juga sama-sama kita melihat, dan tentunya seluruh para mahasiswa yang Bapak kasihi. Pada saat ini kita kuliah dengan judul Pendidikan Agama Kristen dan Multikulturalisme di Kampus, yaitu menjaga identitas iman di tengah keberagaman daripada kehidupan beragama yang ada di Indonesia. Pendidikan agama Kristen di kampus dapat membantu mahasiswa yang memeluk agama Kristen untuk memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran agama dan nilai-nilai moral yang tergandung di dalamnya. Hal ini dapat membantu mereka dalam mengembangkan karakter dan membangun nilai-nilai pacer, yaitu profesional, akuntabel, collaboration, empati, dan reliable, yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Para mahasiswa dituntut agar nilai-nilai pacer ini bisa terbangun di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga benar-benar bagaimana nilai-nilai pacer ini bisa diterapkan di dalam kehidupannya, berdampak kepada seluruh teman, ya. Begitu juga masyarakat yang bisa melihat kebersamaan sehari-hari, ya. Sementara itu, dengan multikulturalisme di Stikes Mitra Husada Medan mengacu pada penghargaan terhadap keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi yang dimiliki oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang. Hal ini dapat membantu mahasiswa untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya, serta membangun hubungan yang harmonis dengan mahasiswa lainnya. Aspek penting dalam multikulturalisme. Yang pertama, keberagaman sebagai kekayaan. Multikulturalisme memandang keberagaman sebagai kekayaan yang memperkaya kehidupan masyarakat. Yang kedua, toleransi dan respek. Saling menghormati, perbedaan adalah kunci keberhasilan multikulturalisme. Ini melibatkan penerimaan terhadap nilai, keyakinan, dan praktik budaya yang berbeda. Yang ketiga, dialog antar budaya. Komunikasi dan dialog yang terbuka antara berbagai kelompok budaya sangat penting untuk membangun pemahaman dan mengurangi konflik. Yang keempat, identitas kultural. Multikulturalisme tidak berarti menghilangkan identitas budaya masing-masing kelompok, melainkan mengakui dan menghargai keberadaannya. Yang kelima, keadilan sosial. Multikulturalisme juga mencakup aspek keadilan sosial, di mana setiap individu memiliki hak yang sama terlepas dari latar belakangnya. Menurut James A. Banks, salah satu tokoh utama dalam pendidikan multikultural, menyatakan bahwa pendidikan harus mampu menciptakan ruang di mana semua budaya dihargai dan diakui setara. Pendekatan ini sejalan dengan misi pendidikan Kristen yang berkomitmen pada penghormatan terhadap martabat manusia sebagai ciptaan Allah atau imago Dei. Dengan memahami ini, seluruh mahasiswa diharapkan bagaimana filsafat pendidikan agama Kristen memiliki potensi untuk menjadi jembatan yang menghubungkan perbedaan-perbedaan budaya melalui nilai kasih dan harmoni. Sedangkan menurut Arthur F. Holmes dalam The Idea of a Christian College, pendidikan Kristen adalah lebih dari sekadar pengetahuan. Ia adalah pembentukan karakter. Oleh karena itu, pendekatan multikultural dalam pendidikan agama Kristen perlu berakar pada nilai-nilai kasih dan penghormatan yang diajarkan oleh Yesus Kristus.
Filsafat pendidikan agama Kristen dapat merespons realitas multikultural secara teologis dan praktis. Dengan menjadikan kasih sebagai prinsip dasar, pendidikan Kristen tidak hanya menanamkan ilmu nilai-nilai Kristiani, tetapi juga memperlengkapi untuk hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang majemuk. Mengapa? Ya, kita sekarang masuk pada service excellence yang sangat penting di Stikes Mitra Husada Medan. Jadi tentunya mengapa service excellence penting di Stikes Mitra Husada Medan? Yang pertama, ekspektasi publik. Institusi pendidikan kesehatan menuntut standar pelayanan prima, baik secara internal atau mahasiswa maupun eksternal, bagian dari masyarakat dan juga rumah sakit, mitra kerjasama yang lainnya. Yang kedua, nilai tambah lulusan. Tenaga kesehatan tidak hanya dinilai dari kecerdasan intelektual, tetapi juga dari sikap pelayanan, yaitu attitude dan soft skills-nya. Yang ketiga, membangun budaya organisasi. Pacer sebagai ruh dan pondasi dalam setiap interaksi dan operasional kampus. Kemudian mengapa service excellence ini juga penting di Mitra Husada Medan? Ya, bisa sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, ekspektasi publik. Institusi pendidikan kesehatan menuntut standar pelayanan prima, baik internal, yaitu mahasiswa, maupun eksternal, bagian dari masyarakat dan rumah sakit mitra ataupun rumah sakit kerjasama. Yang kedua, nilai tambah lulusan. Tenaga kesehatan tidak hanya dinilai dari kecerdasan intelektual, tetapi juga dari sikap pelayanan, yaitu attitude dan soft skills-nya. Yang ketiga, membangun budaya organisasi. Pacer di Stikes Mitra Husada Medan sebagai ruh dan pondasi dalam setiap interaksi dan operasional kampus. Konsep core value Pacer di Stikes Mitra Husada Medan. P, profesional, menjaga etika, integritas, dan standar tertinggi dalam pelayanan. A, accountable, dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan taat SOP. Ya, SOP, standar operasional prosedur ya. C, collaboration, mampu bekerja sama secara solid antar unit dan sivitas akademika. E, empati, tulus memahami, mendengarkan, dan peduli terhadap sesama. R, reliable, selalu dapat diandalkan dan cepat tanggap melayani. Penerapan service excellent di kampus Stikes Mitra Husada Medan, ya, bisa sama-sama kita perhatikan para mahasiswa. Adanya sapa dan senyum apabila kita ketemu dengan orang lain, yaitu menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun di setiap touch point-nya ya. Juga penerapan service excellent di kampus memiliki komunikasi yang efektif, yaitu mendengarkan secara aktif, menyampaikan informasi dengan jelas dan empati. Berikutnya, kecepatan dan tepat waktu, memberikan solusi tanpa menunda-nunda proses administrasi maupun akademik. Ya, penerapan service excellent di kampus, kita juga harus melihat bagaimana lingkungan kita yang bersih dan nyaman, yaitu menciptakan suasana kampus yang kondusif. Kemudian bagaimana kolaborasi sebagai kunci service excellent di Stikes Mitra Husada Medan ini? Ya, para mahasiswa bisa melihat di layar ini, mahasiswa tidak hanya sebagai penerima layanan atau service consumer, tetapi juga sebagai mitra aktif, co-kreator dalam membangun budaya kampus yang unggul. Service excellent tidak dapat berdiri sendiri di satu unit. Masalah administrasi, praktik laboratorium, atau kegiatan organisasi mahasiswa membutuhkan solusi lintas unit yang cepat dan terpadu. Melalui ini, ya, melalui interaksi dan kolaborasi yang profesional dengan unit-unit kampus, mahasiswa melatih soft skills, empati, dan kepemimpinan yang menjadi bekal di dunia kerja atau di dunia klinis nantinya. Bagaimana kolaborasi sebagai kunci service excellent di Stikes Mitra Husada Medan? Di sini kita mahasiswa sebagai mitra aktif. Mahasiswa tidak hanya sebagai penerima layanan atau service consumer, tetapi juga sebagai mitra aktif atau co-kreator
dalam membangun budaya kampus yang unggul. Solusi lintas unit. Service excellence tidak dapat berdiri sendiri di satu unit. Masalah administrasi, ya, juga masalah dari praktik laboratorium atau kegiatan organisasi mahasiswa membutuhkan solusi lintas unit yang cepat dan terpadu. Dengan bekal kepemimpinan, melalui interaksi dan kolaborasi yang profesional dengan unit-unit kampus, mahasiswa melatih soft skills, empati, dan kepemimpinan yang menjadi bekal di dunia kerja atau klinis. Perpaduan antara hard skills dan soft skills. Di Stikes Mitra Usaha Medan, mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai keterampilan teknis atau hard skills, tetapi juga memiliki sikap melayani atau soft skills ataupun service mindset. Role model pelayanannya. Mahasiswa yang bisa menjadi role model atau teladan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan solutif. Tentunya Bapak berharap seluruh mahasiswa siap menjadi mahasiswa pacer yang bertalenta ya dalam hal ini, sehingga benar-benar diharapkan bagaimana pola pikir ya dari seluruh mahasiswa mempunyai dampak apabila ketemu dengan orang lain, ya ada nilai-nilai pacer yang memiliki talenta, bagaimana keteladanan-keteladanan ditunjukkan dengan pelayanan-pelayanan yang cepat, ya tepat, ramah dan solutif ini tadi ya. Jadi ada service mindset-nya. Service excellence is not an act, it is a habit. Jadi ini sebuah kebiasaan yang harus diterapkan kepada seluruh mahasiswa. Core value Pacer bukan sekadar slogan, melainkan identitas yang dihidupi oleh seluruh sivitas akademika di Stikes Mitra Usaha Medan. Ini mungkin yang bisa Bapak sampaikan dari materi yang hari ini. Ya, Bapak ucapkan terima kasih. Kiranya seluruh mahasiswa bisa tadi memahami dari seluruh materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih buat para mahasiswa seluruhnya. Selamat pagi, dan bila mana ada yang mau dipertanyakan, Bapak persilahkan ini. Izin Pak, Ya, Bapak izin Destri bertanya, ya. Pak. Ini Destri Gea ya. Ya Pak. Oke, Bapak persilahkan. Silakan Destri. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Izin Selamat bertanya pagi. Pak, Ya. dari pembelajaran mengenai multikulturalisme, apakah bagaimana dengan seorang Nasrani atau seorang yang beragama Kristen tidak memiliki nilai-nilai atau sikap seperti multikulturalisme ini Pak? Apakah Ya. ada positifnya di Stikes, misalnya di kampus Pak, apakah ada positifnya kita mengetahui atau menerapkan nilai-nilai tersebut? Terima kasih Pak. Oke, bagus banget ini. Bagus sekali nih pertanyaannya dari Destri Gea. Ya, semoga teman-teman yang lain bisa menyimak bagaimana pertanyaan ini. Mungkin sedikit tadi Bapak simpulkan bahwa bagaimana mahasiswa yang Kristen, ya yang Kristiani, bisa memiliki nilai lebih di dalam mengimplementasikan keimanannya di situasi yang keberagaman ataupun multikulturalisme, agar memiliki kontribusi dalam menciptakan di lingkungan kampus yang harmonis begitu ya. Jadi bagaimana mahasiswanya, bagaimana kitanya gitu. Ya mungkin jelas ya, kalau tadi kita bisa melihat di slide ya yang Bapak sampaikan, bagaimana sebagai mahasiswa dan kita yang umat yang Kristiani, kita harus memang memberikan teladan, dapat berkontribusi dengan pelayanan yang service excellent ya, punya dampak ya bagaimana lingkungan di kampus kita dengan lintas agama ataupun multikulturalisme ini ada hal-hal yang memang kegiatan sosial yang itu memang sangat bermanfaat baik bagi mahasiswanya juga bagi masyarakat. Tentunya Bapak berharap seluruh mahasiswa yang Kristen dapat menjadi
jembatan penghubung dari berbagai kepercayaan, dari berbagai agama yang ada di kampus kita ini. Kita sebagai umat Kristen harus menciptakan rasa saling menghargai, rasa saling mengasihi, sehingga perbedaan-perbedaan yang ada dari multikulturalisme ini tidak menimbulkan jarak atau tidak menciptakan jarak yang akhirnya bisa nanti terjadinya konflik atau perpecahan. Tetapi ya, kita harus bisa menciptakan dan mempertahankan bagaimana nilai-nilai yang ada sama kita, nilai-nilai iman kita, nilai-nilai kita yang bisa menciptakan damai sejahtera, adanya toleransi atau kerukunan di tengah-tengah lingkungan kita yang penuh dengan empati dan compassion ini. Bapak pikir seperti itu ya jawaban yang bisa mungkin Bapak berikan ini buat eh, Gea tadi ya. Mana tadi Gea? Apa bisa diterima jawaban Bapak ini dari ini Destri? Ya, iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Baik, makasih Destri kalau sudah bisa memahami dari pertanyaan tadi yang sudah Bapak jawab. Mungkin ada satu lagi yang bisa bertanya lagi yang lain, silakan. Izin Pak, di sini saya ingin bertanya Pak. Dari siapa ini ya? Izin Pak atas nama Berliana Tampu Bolan Pak. Oh iya, Berliana. Silakan Berliana. Baik Pak, perkenalkan nama saya Berliana Tampu Bolon dari tingkat 1A Sarjana Kebidanan Pak. Nah untuk pertanyaannya Pak, untuk materi hari ini di sini saya mau bertanya bagaimana mengimplementasikan kasih dan harmoni dalam pendidikan Kristen dengan keberagaman mahasiswa di kampus Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Berliana, pertanyaan yang sangat baik ya. Ini juga berlaku untuk semua kita sebagai umat manusia, bagaimana kita bisa mengimplementasikan kasih dari Tuhan eh, dengan pendidikan agama Kristen, dengan situasi multikulturalisme atau keberagaman daripada agama yang ada di kampus kita. Berliana, Bapak coba dibacakan dulu dari Matius 22 ayat 39. Silakan dibaca. Izin Pak, saya ingin membacakan Matius Silakan. 22 ayat 39, Iya. yang dimana, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Ini menjadi sumber iman kita, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita melalui firman Tuhan dari Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Berliana, bagaimana sikap kita mengimplementasikan kasih itu ya agar bisa menimbulkan keharmonian, ya, bisa menimbulkan kenyamanan di dalam pendidikan Kristen yang kita pelajari, yang kita imani, agar keberadaan daripada situasi yang ada di kampus kita dengan multikulturalisme ini, keberagaman daripada agama ini, kita bisa menyikapinya melalui firman ini. Kasihilah sesama manusia. Jadi di sini seluruh manusia, ya, tidak hanya untuk diri kita sendiri berdasarkan iman kita, tapi dari ayat ini kita diajarkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi landasan dan dasar yang kuat di dalam pendekatan kita sebagai mahasiswa Kristen, ya, di dalam kita memaknai bagaimana kita berempati, ya, bagaimana kita memiliki rasa compassion, ya, ya kita aktiflah menghargai dan melayani orang lain, ya, dengan service excellent sebagai moto yang ada di kampus kita ini, tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada di kampus kita, teman-teman yang lain, ya, baik perbedaan status, budaya, ataupun dari latar belakang mereka. Ini harus kita bisa praktikkan dan berdampak langsung bagaimana kasih dan dasar dari firman Tuhan ini dengan cara mengasihi seluruh manusia, ya, itu terlihatlah dari diri kita, dari segala aspek, mulai dari cara kita berinteraksi, ya, berhubungan dengan orang lain, bagaimana kepada dosen kita, tenaga pendidikan yang ada di kampus kita, teman-teman kita yang lain, dan bagaimana seluruhnya sikap yang kita jadikan sebagai landasan kasih dan prinsip utama dari kehidupan kita, ya, bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan seturut dengan gambar Allah. Jadi ada
hal yang memang kondisi yang kita harus terapkan dari firman Tuhan ini, yaitu yang telah tadi dibacakan ya, kasihilah sesama manusia. Saya pikir itu yang bisa merubah kita untuk memandang orang lain, bagaimana kita menyatakan di dalam kehidupan kita kasih yang telah ditunjukkan oleh Tuhan dengan kehadirannya di dunia ini, ya bagaimana hal yang utama yang kita sudah dapatkan yaitu keselamatan ya. Tidak ada di dunia ini yang bisa memberikan keselamatan selain daripada dari Tuhan dari Tuhan Yesus ya. Tidak ada yang lain. Jadi itu yang harus kita imani, dan bagaimana keselamatan yang telah kita terima itu punya dampak kepada orang lain walaupun dia tidak seiman dengan kita. Ya kita harus juga bisa bersikap bagaimana melayani dan mengasihi sesama umat manusia. Demikian ini Berliana yang bisa Bapak mungkin sampaikan. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, cukup. Ya, Bapak pikir kalau udah cukup dari materi yang Bapak sampaikan ini, ya, bagaimana pendidikan agama Kristen yang Bapak ajarkan dengan multikulturalisme di kampus kita, dengan judul menjaga identitas iman di tengah-tengah keberagaman kita yang ada di kampus Tikes Mitra Usaha Medan ini. Demikian ini yang bisa Bapak sampaikan, Bapak tutup perkuliahan ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan ya, agar perjumpaan kita, pertemuan kita pada saat ini dengan pendidikan agama Kristen bisa benar-benar bermanfaat buat kita semua dan berdampak buat masyarakat. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.